Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris Dasar Online untuk karyawan. Hari ini kita akan membahas tentang yes no question. Apa itu yes no question? Jadi yes no question adalah kalimat yang semua jawabannya menggunakan yes atau no. Nah, untuk itu, untuk membuat pertanyaan yes no question, kita bisa merujuk kepada tenses-tenses yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langsung aja kita ke tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Jangan lupa di simple present tense itu ada dua, ada verbal dan nominal. Kita ke verbal dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu kita bisa menggunakan do atau does, lalu dilengkapi atau ditambahkan dengan subject, lalu ditambah dengan verb one, lalu ada complement, dan jangan lupa untuk tambahkan question mark atau tanda tanya. Kita langsung masuk ke contohnya. Misalnya nomor 1 ada do you go to the office? Do diikuti dengan you. Miss Reni mau mengingatkan bahwa untuk subjek I, you, we, they itu diikuti dengan kata do, lalu untuk subjek she, he, it itu diikuti dengan does. Langsung aja ke contoh kalimatnya. Yang pertama ada do you go to the office? Do itu diikuti dengan you, jangan lupa. Lalu sekarang subjeknya kita ganti dengan she. Does she go to the office? Does diikuti dengan she. Sekarang kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk teman-teman yang ingin menjawab kata atau pertanyaan tersebut dengan yes atau ya, teman-teman bisa menggunakan rumus yes lalu dibubuhkan dengan tanda koma, lalu ditambah dengan subjek dan ditambah juga dengan do atau does. Jadi misalnya nih teman-teman mau menjawab pertanyaan dari do you go to the office? Langsung aja kita jawab yes, I do. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, does she go to the office? Kita bisa menjawab dengan yes, she does. Yes, lalu diikuti dengan she dan does karena subjeknya adalah she. Oke, kita lanjut. Ketika teman-teman ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan kata tidak atau no, maka rumus yang teman-teman bisa gunakan yaitu no, kemudian dilengkapi dengan koma, jangan lupa, lalu diikuti dengan subjek, dan kemudian diikuti dengan do atau does, dan yang terakhir jangan lupa bubuhkan kata not karena teman-teman berkata tidak atau no, jadi harus diimbuhi dengan not di belakangnya. Misalnya pertanyaan yang tadi yang pertama, do you go to the office? Kita bisa menjawab dengan no, I don't. No lalu diikuti dengan subjek I dan diikuti dengan don't, atau juga bisa kita sebut dengan no, I do not. Do not bisa kita singkat dengan don't. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, does she go to the office? No, she doesn't. Atau no, she does not. Does not bisa kita singkat menjadi doesn't. Oke, itu untuk simple present tense kalimat verbal. Sekarang kita lanjut lagi ke simple present tense kalimat nominal. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus is, am, are, lalu kemudian diikuti dengan subjek dan juga diikuti dengan complement. Misalnya contoh pertanyaannya ada am I beautiful? Am I beautiful? Am diikuti dengan subjek I. Sekali lagi, untuk subjek I diikuti dengan am, lalu untuk subjek they, we, you itu diikuti dengan are, dan yang terakhir ada subjek she, he, it itu diikuti dengan is. Oke, kita masuk ke kalimat yang kedua atau pertanyaan yang kedua, yaitu is he lazy? Is diikuti dengan subjek he. Kalaupun subjeknya bukan he, subjeknya itu she, tetap saja menggunakan is. Oke, kita langsung masuk ke
cara menjawabnya. Misalnya teman-teman ingin menjawab ya atau yes. Rumus yang bisa digunakan yaitu yes lalu diikuti dengan tanda koma, kemudian diikuti dengan subjek dan juga is, am, are. Oke, misalnya untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada am I beautiful? Jika jawabannya ya, berarti yes, you are. Yes diikuti dengan you, lalu jangan lupa kata are. Kemudian pertanyaan yang kedua, is he lazy? Jawabannya yaitu yes, he is. He lalu diikuti dengan is. Ketika teman-teman ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan kata no atau tidak, teman-teman bisa menggunakan rumus no lalu ditambahkan dengan tanda koma, kemudian diikuti dengan subjek dan diikuti dengan is, am, are dan juga not. Jangan lupa, karena ini kata atau jawaban tidak, berarti teman-teman harus membubuhkan kata not. Misalnya untuk pertanyaan yang pertama tadi ada am I beautiful? Jawabannya bisa no, you are not. No, you are not. You diikuti dengan kata are, kemudian diikuti dengan kata not. Are not bisa kita singkat dengan aren't. Jadinya no, you aren't. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada is he lazy? Kita bisa menjawab dengan no, he is not, atau no, he isn't, karena is not bisa kita singkat dengan isn't. Nah, itu tadi tentang simple present tense untuk pertanyaan yes no question. Sekarang kita pindah ke tenses selanjutnya, yaitu ada present continuous tense. Untuk membuat kalimat pertanyaan yes no question di tenses present continuous tense, teman-teman bisa menggunakan rumus is, am, are, kemudian ditambah dengan subjek, lalu ditambah dengan verb ing dan juga complement. Misalnya untuk pertanyaannya, are you going to the bank? Are you, sekali lagi untuk subjek you diikuti dengan are, jadinya are you going to the bank? Lalu yang kedua, is she writing a letter? Is diikuti dengan she, masih ingat kan? So, kita langsung lanjut aja gimana cara menjawabnya. Misalnya kita mau menjawab ya atau yes. Kita bisa menggunakan rumus yes, kemudian diikuti dengan koma, kemudian juga diikuti dengan subjek, lalu is, am, are. Jangan lupa ya, yes, koma, subjek, dan is, am, are. Misalnya untuk pertanyaan yang pertama, ada are you going to the bank? Kita bisa menjawabnya dengan yes, I am. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ada is she writing a letter? Lalu jawaban kita yes, she is. She diikuti dengan kata is. Dan gimana nih kalau kita mau menjawabnya dengan kata no atau tidak? Teman-teman bisa menggunakan rumus no, lalu diikuti dengan tanda koma, dan ditambahkan dengan subjek, dan diikuti dengan is, am, are, dan jangan lupa kata not, karena ini pernyataan atau jawaban negatif. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu are you going to the bank? Are you going to the bank? No, I'm not. No, I am not. I diikuti dengan am. Jangan lupa I am juga bisa disingkat menjadi no, I'm not. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua ada is she writing a letter? Lalu kita menjawab dengan no, she is not. Atau kita juga bisa menyingkatnya is not menjadi isn't. No, she isn't. Nah, itu tadi tentang
present continuous tense. Sekarang kita pindah yuk ke tenses selanjutnya, yaitu tenses present perfect tense. Untuk tenses present perfect tense, teman-teman bisa membubuhkan kata have atau has. Jadi rumusnya adalah have atau has, kemudian ditambahkan dengan subject dan juga ditambahkan dengan past participle, atau kita bisa sebut juga dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambahkan dengan complement. Misalnya contoh pertanyaannya ada, have you read a book? Yang kedua yaitu ada, have they played football? Have diikuti dengan subjek they. Have they played football? Nah, sekarang kita pindah ke cara menjawabnya. Gimana kalau kita mau menjawab dengan kata yes atau ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yes diikuti dengan tanda koma, jangan lupa, lalu ditambahkan dengan subjek dan ditambahkan dengan have atau has. Jadi misalnya untuk pertanyaan yang pertama ada, have you read a book? Kita bisa menjawab dengan yes, I have. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ada, have they played football? Nah, kita bisa menjawab dengan yes, they have. Yes lalu diikuti dengan subjek they, kemudian diikuti have, karena subjek they, we, I, you itu diikuti dengan have. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ada, have they played football? Nah, kita bisa menjawab dengan yes, they have. Oke, sekarang kita pindah ke jawaban no atau tidak. Untuk rumusnya, teman-teman bisa menggunakan no, lalu ditambahkan tanda koma, jangan sampai lupa, lalu ditambahkan dengan subjek, dan juga ditambahkan dengan have atau has, kemudian ditambahkan dengan not. Nah, itu kunci dari jawaban no, belakangnya ada not. So, kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, yaitu have you read a book? Nah, kita bisa menjawab dengan no, I have not, atau no, I haven't, karena have not bisa disingkat menjadi haven't. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang kedua, yaitu tadi ada, have they played football? Have they played football? Lalu kita menjawab dengan no, they have not, atau no, they haven't, karena have not disingkat menjadi haven't. Kita lanjut lagi ya ke tenses selanjutnya, yaitu ada simple past tense. Di simple past tense ini, teman-teman ketika ingin membuat pertanyaan atau kalimat tanya bisa menggunakan rumus did ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan verb 1, kemudian ditambah dengan complement. So, misalnya kalimat pertanyaannya adalah, did you go to the bank yesterday? Did you go? Go adalah verb 1. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua ada, did she go to the bank yesterday? Did she masih diikuti dengan verb 1. Kita pindah ke cara menjawabnya. Untuk cara menjawabnya, teman-teman bisa menggunakan rumus yes, lalu jangan lupa dibubuhkan tanda koma, dan juga ditambahkan dengan subjek, dan jangan lupa nih, ini yang paling penting yaitu did, karena ini simple past tense. Untuk pertanyaannya misalnya, did you go to the bank yesterday? Lalu kita menjawab, yes, I did. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, did she go to the bank yesterday? Yes, she did. Jadi kita bisa menjawab dengan yes, she did. Lalu gimana nih kalau kita mau menjawab pertanyaan tersebut dengan kata no? Nah, rumus yang bisa digunakan yaitu no
dibubuhkan, jangan lupa tanda koma, lalu diikuti dengan subjek, diikuti dengan did, dan juga terakhir pastinya ada kata not. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ada, did you go to the bank yesterday? No, I did not. No, I did not bisa disingkat menjadi no, I didn't. Karena did not disingkat menjadi didn't. Sekarang pertanyaan yang kedua ada, did she go to the bank yesterday? No, she did not. Atau no, she didn't. Nah, itu tadi tentang penjelasan kalimat yes no question atau kalimat tanya yes no question tentang simple past tense. Selanjutnya kita pindah ke simple past tense, masih simple past tense tapi yang tadi adalah simple past tense verbal, sekarang kita simple past tense nominal. Di simple past tense nominal ini kita bisa menggunakan rumus was atau were, lalu diikuti dengan subject dan kemudian diikuti dengan complement. Oke, kita masuk ke contoh pertanyaannya. Yang pertama ada, was it nice? Was diikuti dengan it dan kemudian nice. Sekarang yang kedua ada, were they hungry? Jangan lupa were diikuti dengan they dan juga hungry. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara menjawabnya. Gimana kalau kita mau menjawab dengan kata yes? Nah, rumus yang bisa digunakan yaitu yes diikuti dengan tanda koma, lalu ditambahkan dengan subjek dan juga ditambah dengan was atau were. Misalnya untuk pertanyaan yang pertama, was it nice? Yes, it was. Karena subjek dari pertanyaannya adalah it, maka jawabannya juga it. Yes, it was. Sekarang yang kedua ada, were they hungry? Yes, they were. Subjeknya menggunakan they, maka jawabannya juga menggunakan they. Kita pindah ke cara menjawab no atau tidak. Rumus yang bisa digunakan yaitu no ditambahkan dengan tanda koma, lalu ditambahkan dengan subjek, dan juga ditambah dengan was atau were, lalu jangan lupa kata not, karena ini pernyataan atau jawaban tidak. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama yaitu was it nice? Kita bisa menjawab dengan no, it was not, atau no, it wasn't, karena was not disingkat menjadi wasn't. Pertanyaan yang kedua ada, were they hungry? Lalu kita menjawab dengan no, they were not. No, they were not. Jangan lupa they diikuti dengan were. Oke, itu tadi pertanyaan atau kalimat tanya yes no question untuk tenses simple past tense, kalimat verbal dan nominal. Oke, kita lanjut ke tenses yang terakhir ya, ada simple future tense. Jadi rumus yang bisa teman-teman gunakan adalah will ditambah dengan subject dan jangan lupa ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama dan juga ditambahkan dengan complement. Contoh kalimatnya nomor 1 ada, will you come to my house tomorrow? Will diikuti dengan subjek you dan diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Untuk semua subjek tetap menggunakan will, jadi tidak ada yang berbeda. Sekarang untuk contoh kalimat yang kedua, yaitu ada, will he come to my house tomorrow? Will diikuti dengan subjek he dan diikuti dengan verb one, jadi masih sama saja semua subjeknya. So, kita akan pindah ke cara menjawabnya. Jika kita ingin menjawab yes atau ya, gimana sih caranya? Rumusnya teman-teman bisa menggunakan yes, kemudian diikuti dengan tanda koma, lalu diikuti dengan subjek dan juga will. Misalnya, will you come to my house tomorrow?
Yes, I will. Pertanyaannya menggunakan subjek you, maka kita menjawab dengan yes, I will. So, kita pindah ke pertanyaan yang kedua, yaitu will he come to my house tomorrow? Will he come? Jadi kita menjawab dengan yes, he will. Karena subjeknya he, jadi kita ulangi lagi. Yes, he will. Dan gimana caranya kalau kita mau menjawab dengan kata tidak atau no? Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus no ditambah dengan tanda koma, jangan lupa. Lalu ditambah dengan subjek dan ditambah dengan will, dan yang terakhir jangan lupa kata not, karena ini kata kunci dari jawaban no. So, pertanyaan yang pertama misalnya, will you come to my house tomorrow? Kita bisa menjawab dengan no, I will not, atau no, I won't. Karena will not disingkat menjadi won't. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu ada will he come to my house tomorrow? Kita menjawab dengan no, he will not, atau no, he won't. Will not disingkat menjadi won't. So, teman-teman, itu tadi kalimat pertanyaan yes no question, dimana kalau teman-teman semuanya ingin membuat kalimat tanya menggunakan yes no question, bisa melihat rumus yang sudah Miss Reni jelaskan tadi. Jangan lupa, untuk kata atau jawaban no, itu kuncinya ada kata not di belakangnya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang yes no question atau kalimat tanya yang jawabannya menggunakan yes atau no. Mudah banget ya ternyata. So, we will see you again on the next video, and I think it's enough, and bye-bye.